Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Imamat 11 ayat 44-45 tertulis, "Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, babi seringkali menjadi perdebatan berkaitan dengan makanan, khususnya terkait dengan soal haram atau halalnya. Tapi seringkali orang lupa atau tidak menyadari bahwa di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak binatang yang disebutkan sebagai binatang yang haram untuk dimakan. Misalnya kelinci, unta, ikan lele, belut, dan berbagai jenis binatang lainnya yang justru seringkali dimakan orang pada saat ini. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan dan mau sungguh-sungguh hidup menurut aturan Perjanjian Lama, maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh taat pada keseluruhan aturan Perjanjian Lama. Bukan hanya soal 1-2 makanan saja, saudara, tapi seluruhnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi seluruh hukum Taurat itu yang sudah gagal untuk dipenuhi oleh bangsa Israel? Melakukan sebagian hukum Taurat tidak akan membuat kita menjadi benar. Seluruh aturan hukum Taurat harus dipenuhi. Tapi kegagalan dalam pemenuhan hukum Taurat membuat aturan perjanjian itu menjadi perjanjian yang sudah usang. Dan Tuhan memberikan suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita lewat karya pengorbanannya di atas salib. Dia telah menjadi korban bagi saudara dan saya. Sebenarnya saudara, kalau kita perhatikan melalui aturan-aturan tentang makanan yang haram dan yang tidak haram, Tuhan sebenarnya menginginkan agar bangsa Israel pada waktu itu memiliki perbedaan cara hidup dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di sekitar mereka, termasuk juga bangsa Mesir, di mana mereka pernah berada di sana selama 430 tahun. Bagi kita semua yang hidup pada saat ini, di zaman sekarang ini, kita tidak lagi hidup di dalam aturan Perjanjian Lama, tapi kita hidup dalam perjanjian kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aturan makanan tidak lagi mengikat secara harafiah. Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang menajiskan kita bukanlah makanan yang masuk lewat mulut kita, melainkan dosa yang keluar dari hati kita dan terpancar dari mulut dan perbuatan kita. Dalam Markus 7 ayat 18-19 tertulis, "Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip utama dalam hidup kita bukan lagi soal makanan haram atau tidak haram, tapi soal hati kita yang kudus di hadapan Tuhan, kehidupan kita yang benar di hadapannya, sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kehidupan kita yang selaras dengan firman-Nya. Tentu saja saudara, sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu berhikmat dalam bersikap soal makanan. Jangan kita rakus, jangan jadi batu sandungan, dan jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan.
dengan cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah hati dan hidup kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Kita berbeda dengan dunia ini dan kita mengkhususkan diri kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau sudah hadir, Engkau datang berkorban bagi kami dan memberikan kami suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu, sehingga kami tidak lagi hidup dalam aturan perjanjian lama. Namun demikian kami sadar Tuhan, kami perlu selalu menjaga hidup kami agar kudus dan berkenan di hadapan-Mu, dengan menjaga hati dan hidup kami selaras dengan firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Roh Kudus agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.